warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada Bu Guru beri salam. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa menempuh atau mengikuti pelajaran dengan baik untuk masa depan. Baiklah anak-anakku, silahkan kalian cek di laci atau mungkin di sekitar kalian kalau misalnya ada sampah, silahkan untuk diambil dan dibuang di tempat sampah. Kalau tidak salah, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai harga pokok produksi pada perusahaan manufaktur. Masih ada yang ingat apa pengertian dari harga pokok produksi? Bu, Ya? jadi harga pokok produksi adalah akumulasi dari biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk dan kemudian dibebankan kepada produk itu sendiri. Oh iya, bagus. Kemudian kalau unsur-unsur harga pokok produksi, ada yang masih ingat nggak? Iya, silakan, Mbak. Harga pokok produksi, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Oh iya, betul ya. Jadi ada biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir Ibu tanya, metode pengumpulan harga pokok produksi, kira-kira siapa yang tahu? Coba tunjuk jari. Ya? Harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Ya, bagus. Jadi kalian masih ingat materi mengenai harga pokok produksi di minggu yang lalu. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai KD 3.11, yaitu mengenai mengelola dana kas kecil. Coba kalian perhatikan di sini. Untuk kompetensi dasar 3.11 mengenai mengelola dana kas kecil, di situ untuk aspek pengetahuannya 3.11 menganalisis pembentukan dana kas kecil dan 4.11 melakukan pencatatan kas kecil. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian kas kecil dengan benar. Yang kedua, merinci prosedur pembentukan kas kecil dengan teliti. Yang ketiga, menganalisis dokumen transaksi kas kecil dengan tepat. Yang keempat, membandingkan pencatatan kas kecil metode impress system dan fluktuasi sistem dengan benar dan teliti. Kemudian yang kelima, melakukan pencatatan transaksi kas kecil dengan jujur dan percaya diri. Dan yang terakhir, melakukan pencatatan selisih kas kecil dengan teliti. Selanjutnya, untuk penilaiannya ada tugas pengetahuan di sini adalah tes tertulis atau kuis. Kemudian observasi, nanti ada pengamatan sikap kegiatan individu dan kelompok, serta ada keterampilan yaitu tes unjuk kerja. Adapun model pembelajarannya pada pagi hari ini yaitu discovery learning, di mana nanti guru memberikan stimulus, kemudian memberikan kasus permasalahan yang nanti akan pemecahannya ditemukan sendiri oleh peserta didik. Nah, di sini Ibu punya bukti pengeluaran kas kecil. Coba kalian perhatikan. Coba kalian amati pengeluaran
yang kalian dapatkan itu kira-kira setelah kalian mengamati itu apa ya, Mbak? Coba yang kamu dapat apa? Pengeluaran pembelian perlengkapan. Pembelian perlengkapan jumlahnya 360.000. Baik. Kemudian Mas Erlangga dapat apa? Dapat pengeluaran biaya makan. Ya, jadi untuk pengeluaran biaya makan karyawan di situ totalnya berapa? 151.000. Kemudian Mbak Fitri? Biaya perjalanan dinas. Biaya perjalanan dinas. Dan yang terakhir dapat apa tadi? Pengeluaran pembelian materai. Ya, pengeluaran pemberian materai. Ya, jadi dari setelah kalian mengamati beberapa bukti transaksi pengeluaran ini, ya, itu kan nilainya relatif kecil, ya. Coba ada yang tahu nggak kira-kira dari hasil pengamatan kalian terhadap bukti yang sudah saya berikan itu, kira-kira pengertian kas kecil itu apa sih? Ada yang tahu pengertian kas kecil? Ya, uang receh. Yang lain? Iya. Uang yang diperuntukkan untuk pengeluaran yang jumlahnya sedikit. Oh ya, sebetulnya kas kecil itu adalah kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila digunakan dengan cek, seperti itu. Nah, kemudian metodenya ada dua. Yang pertama sistem dana tetap, yang kedua adalah sistem dana tidak tetap. Impress system itu adalah dana yang dibentuk yang jumlahnya relatif tetap dalam kurun waktu tertentu. Itu adalah impress system. Selanjutnya, kalau fluktuasi sistem adalah dana yang dibentuk berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pemimpin perusahaan. Nah, impress system itu syaratnya apa sih? Nah, di sini impress system syaratnya adalah yang pertama, pengeluaran dana kas kecil tidak mengakibatkan perkiraan kas kecil di kredit. Jadi kalau pengeluaran dana kas kecil itu pada saat pengisian kembali dana kas kecil itu kreditnya bukan kas kecil tetapi kas. Kemudian yang kedua, pada saat pengisian kembali dana kas kecil tidak mengakibatkan perkiraan kas kecil di debit, tetapi yang didebit adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Begitu ya, bisa dipahami? Kemudian yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil akan dilakukan sebesar jumlah pengeluaran. Kemudian yang kedua, fluktuasi sistem. Di sini coba perhatikan, syaratnya adalah pengeluaran dana kas kecil mengakibatkan rekening kas kecil di kredit. Yang kedua, pengisian kembali dana kas kecil mengakibatkan rekening kas kecil di debit karena jurnalnya nanti kas kecil pada kas, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil tidak berdasarkan jumlah pengeluaran kas kecil. Adapun pencatatan jurnal untuk fluktuasi sistem, yang pertama, pada saat pembentukan kas kecil akan dicatat kas kecil pada kas. Yang kedua, penggunaan dana kas kecil langsung dicatat sebagai berbagai biaya pada kas kecil. Yang ketiga, pada saat pengisian kembali dana kas kecil akan mencatatnya sama seperti pada saat pembentukan kas kecil, yaitu kas kecil pada kas. Kemudian untuk jurnal metode impress atau dana tetap di sini jurnalnya lebih banyak karena perbedaannya adalah yang pertama ini sama yaitu mencatatnya kas kecil pada kas ketika ada pembentukan kas kecil. Nah, pada saat penggunaan dana kas kecil jadi terjadi pengeluaran itu tidak ada jurnal, tidak di jurnal. Di jurnalnya kapan? Pada saat pengisian kembali dana kas kecil baru dicatat berbagai biaya pada kas di sini. Nah, kalau misalnya ada penambahan karena terlalu sedikit, maka kas kecil pada kas. Karena kas kecilnya perlu ditambah, maka bertambah dicatat di debit. Kalau pengurangan karena terlalu banyak, maka kas kecilnya harus dikurangi. Kas kecil berkurang berada di kredit, seperti ini. Nah, kemudian ada penyesuaian akhir periode. Nah, ini yang membedakan dengan metode
fluktuasi, di mana kalau metode fluktuasi itu tidak perlu dibuat jurnal penyesuaian. Nah, untuk kas kecil terkadang terdapat selisih kas kecil. Penyebabnya apa sih? Selisih kas kecil itu ada dua. Yang pertama, selisih kas kecil lebih yang dimaksud dengan cash overage. Kemudian yang kedua, selisih kas kurang disebut cash shortage. Selisih kas lebih jika kas menurut perhitungan fisiknya, di sini fisiknya itu lebih besar daripada kas menurut catatannya. Nah, kalau selisih kas kurang di sini berarti perhitungan fisiknya itu lebih sedikit daripada kas menurut catatan. Jurnalnya untuk selisih kas lebih kas kecil pada selisih kas kecil, untuk yang selisih kas kurang jurnalnya selisih kas kecil, debit kreditnya kas kecil. Anak-anak, seiring berkembangnya teknologi informasi atau IT, di perusahaan-perusahaan telah menggunakan program software untuk akuntansi seperti Mayop Accounting, Akurat, dan lain-lain. Contohnya di sini, pencatatan kas kecil pada program Mayop bisa dilakukan dengan memilih menu banking kemudian spend money. Oleh karena itu, penting bagi kalian secara serius mendalami sungguh-sungguh program Mayop Accounting, pelatihan IT, dan English Conversation yang diselenggarakan sekolah agar kelak mampu bersaing dalam dunia kerja. Karena telah banyak tenaga-tenaga manusia yang telah digantikan oleh teknologi mesin dan komputer di era industri 4.0 ini. Ya, jadi itu beberapa pemaparan mengenai kas kecil. Adapun nanti akan saya beri permasalahan, nanti kalian cari pemecahannya, bagaimana cara mencatat jurnal kas kecil. Baik, anak-anak, silakan kalian membentuk kelompok. Kelompoknya sama dengan yang kemarin. Silakan untuk dibentuk kelompok, satu kelompok 5 orang. Silakan. Baik anak-anak, ini ibu bagikan handout. Silakan untuk dipelajari. Kemudian ini ibu punya kasus permasalahan. Silakan untuk dipelajari dulu. Ini tolong Mbak ke belakang. Ya, jadi Ibu membagikan ada beberapa kasus dalam perusahaan yang menggunakan, yang pertama perusahaannya ada yang menggunakan sistem dana tetap atau IPRES sistem. Yang kedua ada perusahaan yang menggunakan fluktuasi sistem. Baik, silakan dianalisis dari metode yang sudah kalian dapat, kemudian silakan catat ke dalam jurnal sesuai dengan paparan yang sudah saya berikan tadi. Silakan mulai diskusi. Untuk sumber referensinya silakan kalian boleh menggunakan buku yang sudah tersedia atau dari sumber internet. Silakan. Mungkin ada pertanyaan setelah kalian mendapatkan permasalahan yang ada yang belum jelas? Ya? Mengapa pada metode fluktuasi tidak dibuatkan jurnal penyesuaian seperti pada metode sistem dana tetap? Ya. Jadi pertanyaannya mengapa pada metode fluktuasi itu tidak dibuatkan jurnal penyesuaian? Ya, karena pada metode fluktuasi dana kas kecil itu tidak ditentukan dalam jumlah yang tetap, sehingga jumlah penggantian dana kas kecil atau pengisian kas kecil itu tidak harus sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Seperti itu. Baik, silakan dilanjutkan. Nanti hasilnya bisa kalian ketikkan di laptop ya.
Ya baik, mungkin yang sudah silakan untuk menambahkan hasil diskusi supaya mantap. Boleh menanyakan untuk yang lain apabila masih ragu atau kurang jelas pada hasil jawabannya. Menurut kalian bagaimana dengan hasil diskusi kami itu? Dari kelompok kami, pada metode sistem dana tetap, pada saat pengisian kembali dana kas kecil, kreditnya bukan kas kecil melainkan kas. Jadi begitu. Berarti punya kami masih kurang tepat ya. Terima kasih. Baik, sudah selesai semuanya ya? Sudah. Jadi silakan untuk perwakilan kelompok nanti maju ke depan. Salah satu saja dari perwakilan kelompok yang metode fluktuasi dan metode infrasistem, silakan untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Ya, mulai dari yang metode infrasistem dulu mungkin dari kelompoknya apa ini? Yang ingin Saya, Bu. Ya, silakan dari kelompok kas. Di sini kami berdua mewakili dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode inverse system atau sistem dana tetap yang akan dijelaskan oleh Pemerintah. Ya, pada tanggal 2 Desember 2015 terjadi pembentukan dana kecil sebesar 5 juta. Transaksi tersebut dicatat pada jurnal sebagai berikut. Kas kecil dicatat pada posisi debit sebesar 5 juta dan akun kas dicatat pada kredit sebesar 5 juta. Pada tanggal 3 Desember 2015 terjadi pengeluaran kas kecil, sehingga pada metode ini pengeluaran tersebut tidak dicatat atau tidak dijurnal. Dan tanggal 10 Desember terjadi pengeluaran kas kecil lagi, sehingga tidak dijurnal atau tidak dicatat juga. Pada tanggal 15 Desember 2015 dana kas kecil diisi kembali, sehingga biaya-biaya yang terjadi pada tanggal 3 dan 10 Desember dicatat pada tanggal 15 pada posisi debit dan akun kas pada posisi kredit sebesar biaya yang dikeluarkan. Pada tanggal 31 terjadi pengeluaran biaya transportasi karyawan. Pada metode ini tidak dijurnal. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain mengenai yang sudah disebutkan. Silakan, Pak Siska. Jadi itu yang untuk tanggal 31 sistem dana tetap ya itu kan bukan dicatat, tidak di jurnal, tetapi harus dibuat sebagai jurnal penyesuaian dengan cara mendebit akun biaya transportasi dan dikredit kas kecil. Ya, betul ya. Jadi memang untuk metode sistem dana tetap, kalau pada akhir periode setelah terjadi pengisian dari dana kas kecil ada yang tidak mendapat penggantian, maka perlu dibuatkan jurnal penyesuaian itu dengan debit biaya yang dikeluarkan tersebut dan kredit pada kas kecil. Ya, saya kira itu. Silakan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Selamat pagi. Berikan aplaus untuk kelompok kas. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kas, kemudian kelompok piutang dan lainnya. Mari kita simpulkan secara bersama-sama tentang apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu kita mempelajari mengenai dana kas kecil, di mana dana kas kecil itu adalah dana yang dikeluarkan untuk pengeluaran yang jumlahnya
mana kalau metode infrasistem pada saat pembentukan kas kecil di dalam kas kecil pada kas, kemudian kalau misalnya metode fluktuasi sama kas kecil pada kas. Kemudian untuk pada saat terjadinya transaksi, metode infrasistem itu tidak di jurnal, sedangkan metode fluktuasi langsung dicatat atau di jurnal dengan mencatat biaya-biaya pada kas kecil ya. Nah, kemudian pada saat pengisian kembali dana kas kecil, metode infrasistem itu mencatatnya sebagai biaya-biaya yang sudah dikeluarkan pada kas, bukan kas kecil, pada kas. Sedangkan metode fluktuasi mencatatnya sama seperti pada saat pembentukan, yaitu kas kecil pada kas. Nah, saya kira itu kesimpulan yang bisa kita dapatkan hari ini. Kemudian untuk selanjutnya kita adakan post test, yaitu kita akan bermain quiz ya. Sudah siap? Siap. Kita mulai. Ya, silakan untuk bergabung. Dan memasukkan pin yang ada di layar proyektor 153225. Peralatan kelompok peralatan aja. Kelompok ya. Nama aja. Siap-siap nih, ada waktunya. Langsung diklik. Belum waktunya habis. Oke. Kita lihat. Yang betul berapa? Yang terakhir. Oke, demikianlah kuis yang kita adakan hari ini. Anak-anak, Ibu selalu berpesan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Karena lingkungan yang bersih, kalau kita menjaga kebersihan lingkungan, selain merupakan sebagian dari iman, kebersihan lingkungan juga membuat kita merasa nyaman belajar dan suasana menjadi lebih kondusif ya. Marilah sebelum kita tutup, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Demikianlah yang bisa kita pelajari dan Ibu sampaikan.